it's become colder and semakin dingin dan sometimes agak jadi males ya. But anyway, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Mari kita mempersiapkan diri kita. Anda yang di rumah, let's prepare our heart before we begin our service this morning. We are going to do a pre-service prayer. Kita akan mulai dengan doa sebelum firman Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebaktian pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Lord, we thank you for this new day. It's a new season, it's a new day. Kami bersyukur Tuhan untuk musim yang baru, untuk pagi yang baru Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu yang gak pernah lepas dari kami. We are so grateful, Lord, that your faithfulness is always with us. This morning, Lord, we wanna give our heart, give our mind, give everything to you. Not only this morning, but the rest of our life. Pagi ini dan seterusnya di dalam hidup kami, kami mau berikan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami hanya buat Engkau. Dari tempat Anda masing-masing ucapkan syukur dan terima kasih. From your seat, from your home, just give thanks to the Lord for everything that He's done to your life. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kalau Anda tahu lagu ini, mari kita angkat hati, angkat suara kita, katakan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya.
jadi hamba yang setia, jadi anak yang setia. Datanglah Tuhan, biar kemuliaan-Mu turun di tempat ini. Let your Shekinah glory, Lord, fill this place, fill this city, Lord Jesus. Biar kepenuhan-Mu, ya Roh Kudus, ada dalam kami. Let the Holy Spirit fill us, Lord. Penuhi setiap kami, Tuhan. Fill us, Lord, with your Spirit. Bagian di dalam pelayanan pagi hari ini, pengurapan-Mu turun juga Tuhan dari awal hingga akhir kebaktian. Let your fresh anointing, Lord, come upon every single one that take part of this service, especially a special service for our brother Emmanuel Villatoro. Lord, we ask your presence, Lord, to be touch us. Biar kepenuhan-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. We need you, Lord. We need you, Holy Spirit. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Berkarya di tempat ini. Bekerjalah bebas, Roh Kudus. Do whatever you like, Holy Spirit. Anda boleh dipersilakan duduk, you may be seated, and ambil waktu 2-3 menit ke depan untuk Anda siapkan hati. Let's prepare your time, your heart. Let's take a quiet moment. Hallelujah. Siapkan hati kami Tuhan, prepare our hearts, Lord. Cover me
pujian terindah hanya bagimu Tuhan. Pujian terindah bagimu Tuhan, sebab setiamu padaku. Aman dalam naungan sayapmu, takkan tinggalkanku, tinggalkanku. Sekali lagi pujian terindah, pujian terindah bagimu Tuhan, sebab setiamu padaku. Aman dalam naungan sayapmu, takkan tinggalkanku sepanjang masa, takkan tinggalkanku Tuhan, takkan tinggalkanku sepanjang masa, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku sepanjang masa. Beri pujian buat Tuhan pagi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. God, we're so thankful. Kami telah melewati banyak cerita 2 tahun belakangan ini Tuhan. We've been going through a lot of stories in our life in this past 2 years, Lord. And you are still faithful to us. Kamu masih setia pada kami Tuhan Yesus. Pimpin kebaktian hari ini Tuhan Yesus. We ask for your guidance, for your blessing in today's service Tuhan. Kami berdoa buat Sunday School, kami berdoa buat para jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan ke sini. We want to pray for the Sunday School. We want to pray for our friends that still on their way here. And we want to also pray for the service. In Jesus' name we pray. Amin, amin. Good morning all, good morning. Cuaca udah mulai dingin, kita jangan terlihat dingin, kasih high five buat teman-teman kita yang baru datang. It's cold outside, so give a warm welcome and we are ready to serve the Lord. Sebab dia baik. Elbow, sekarang elbow ya. For the Lord is good. Everybody ready? Woo! Masuk gerbangnya Tuhan. Haleluya, semua siap? Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agungkan puji dia, puji dia timbul sangkakala, musik dan tarian.
a friend of God? Amen? Woo! Clap your hand, everybody. Thank you, Lord. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me, Lord. When I call, is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing, it's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. I'm a friend of God. Whoa, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Whoa, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call, when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. I'm a friend of God. Whoa, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Whoa, I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord, you have called me friend. You have called me friend. Father God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. One more time, God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me. I'm a friend of God. He calls me friend. Thank you, Lord. You may be seated. Anda boleh duduk. Mari tarik nafas sebentar. Dan seperti biasa, before we go to the sermon, sebelum masuk firman, mari kita baca firman dari Yesaya 41 ayat 10. We're gonna read the verse from Isaiah 41 verse 10 in Indonesian verse. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Bapamu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. In English, don't be afraid, for I am with you. Don't be frightened, for I am your God. I'm strengthening you. Yes, I'll help you. Yes, I hold you with the saving right hand. Amen. Let's close our eyes. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan sudah berfirman, Dia akan memberikan tangan kanannya untuk kita. The Word of God said that He will provide His right hand for us. So let's close our eyes. Let's speak to Him. Mari kita ngobrol sama Dia. Singer akan membawakan sebuah lagu. Mari kita ngobrol-ngobrol lebih lagi pada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Let's sing this song. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Let's sing our feet. Mari kita berdiri. ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. segenap jiwa, Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan
angkat kedua tangan kita, katakan. Amin. Gimana kalau sekali lagi saudaraku? All the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live, unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forever. Begitu Dia, katakan. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, unto the Lord all the praises. All the praises, amen. For as long as I live, unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forever. Bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagimu Tuhan. Lord, the glory or the praise unto the Lord, only for you, Lord. Gak ada nama lain selain nama Yesus yang layak terima penghormatan setinggi-tingginya. There's no other names other than you, Lord, Jesus Christ, that we are worthy to be praised. Mari saudaraku, bersama-sama kita sepakat, kita berikan tepuk tangan yang meriah Let's buat clap our Tuhan hands Yesus for Jesus' name. sebagai ucapan syukur dan Look to terima your kasih right, kita. look to your left. Oh, terima Give kasih. praises unto me. Thank you Tuhan, terima kasih. Kita pejamkan mata kita saat ini. Let us close our eyes right now. Kita tarik nafas sama-sama. Take a deep breath.
buang pelan-pelan. Exhale and inhale. Sekali lagi kita tarik nafas ke dalam-dalam Let's inhale. dan buang secara perlahan. Exhale slowly. Sekali lagi tarik nafas Once dalam-dalam again. Inhale. dan buang secara perlahan. Exhale slowly. Kami mau dengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. We want to listen the word of God today, Lord. Bekerja bebas di tempat ini. Work in this place freely. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Recovering, illness happens here. Kehidupan yang mempunyai pengharapan ada pagi ini. A life full of hope is here now. Dalam nama In the name of Yesus. Jesus Christ. Ada rasa tenang, ada rasa aman di dalam nama Yesus. There's peace in the name of Jesus Christ. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya In the katakan name of Jesus, let's say amen. Silakan duduk You semuanya. may be sit down. Selamat pagi semuanya. Wow. Luar biasa, luar biasa. Good morning Philadelphia Praise Center. Selamat pagi PPC. Apa kabar semuanya? It's all good. Make sure if you don't speak Indonesian, make sure you connect to this link, so you will understand more what's going on. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mau sampaikan announcement singkat. Kalau Anda buka di bulletin, if you open your bulletin, ada pemberitahuan bahwa election is coming up nanti bulan November. Bagi Anda yang sudah mempunyai citizenship, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, kembali kita akan melakukan election. Saya percaya sudah banyak yang dikirimin secara mail-in ballot, Anda boleh lakukan. Lalu pengumuman kedua untuk youth, untuk orang tua yang mempunyai anak-anak youth, minggu depan after service kita akan ada youth carving. Not youth, ngapain youth jadi carving? Pumpkin carving. Pumpkin carving. Minggu depan baca di sini. Ngapain youth jadi carving? Pumpkin carving, ya. Minggu depan setelah kebaktian di FDR Park. Jadi kalau ada Anda yang punya anak-anak teenagers, invite them, encourage them to be part of the youth event next week. Dan minggu pagi ini kita mempunyai special service. We have a special service karena setelah firman Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama akan menyaksikan licensing for our youth pastor Emmanuel Vital Toro or Chema. Yes. Woo. Nanti kita akan sama-sama mengikutinya setelah sermon pagi hari ini. Anda siap untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku? Anda siap? Lantai 1, lantai 2, yuk silent cell phone kita. Kita pay attention. Sebagaimana tema kita bulan ini, The Invisible Hand of God. Tangan Tuhan yang tidak terlihat. Minggu lalu Jacob sudah menyampaikan secara luar biasa banget. Oke. Nah, saya mau mulai dengan satu cerita dulu nih, cerita dari Alkitab nih.
Jadi waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya tuh habis pelayanan capek banget gitu. Pas capek banget, Tuhan Yesus sama murid-murid bilang gini, yuk kita pergi ke satu tempat yang sunyi. Kita udah melayani banyak, yuk kita, istilah Tuhan Yesus, we need a break. Ya enggak? Kita perlu istirahat enggak? Jadi kalau Anda yang 7 hari non-stop kerja terus, Tuhan pagi ini bilang, you need a break. Gitu. Dan ternyata pada saat Tuhan Yesus sama murid-muridnya berjalan, pengen beristirahat, orang-orang tuh pada tahu. Dan orang-orang mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Dan yang menarik, yang ngikutin tuh bukan 10 orang, bukan 200 orang, bukan 300 orang. Dicatat di Alkitab 5.000 orang laki-laki, belum termasuk apa? Anak-anak dan wanita. Yesus pribadi yang luar biasa yang ngelihat ada kehausan akan firman Tuhan, lalu kembali melakukan pelayanan buat orang-orang ini. And at the end, karena Tuhan Yesus tuh begitu luar biasa di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, waktu tuh berjalan gak kerasa. And then tahu-tahu udah gelap. Udah gelap dan murid-murid bilang ini, Guru, ini udah gelap nih. Suruh mereka ngapain katanya? Suruh mereka pergi untuk ngapain? Cari makanan sendiri. Cari makanan sendiri. Dan di dalam Markus 6 dikatakan pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi makan. Katakan sama-sama, kamu harus memberi makan. 1, 2, 3. Jadi seringkali Tuhan mau memakai kita sebagai tangan Tuhan yang gak kelihatan. Amin. Kita berpikir tangan Tuhan gak kelihatan. Yes, God wants to use you as His invisible hand. Tuhan mau pakai kita. Kamu kasih makan katanya. Nah, ya hal yang kedua nih, beberapa dari 10 tahun yang lalu, jadi PPC ini, gereja ini membutuhkan seorang youth pastor. Kita berdoa, kita coba satu orang gak jalan, kita coba interview satu orang gak jalan. Gak tahu kenapa tuh gak klik. Gak ada chemistry-nya, gak jalan. Akhirnya kita berdoa. Kita berdoa dan berdoa. Sebulan, setahun. Dijawab Tuhan gak? Gak dijawab Tuhan. Kita berdoa untuk seorang youth pastor. Lord, send us a youth pastor. We need a youth pastor. Karena kita gak bisa nih. Tuhan, kita mau youth pastor yang bukan orang Indonesia kalau bisa. Kita berdoa bertahun-tahun. And then selama berdoa bertahun-tahun saya sharing. Kebetulan ada Steve Chris di sini. Steve Chris is PPC lead minister. Jadi kalau kita punya kebutuhan, kita punya hal-hal, kita sharing sama dia. Nah, bertahun-tahun kita sharing, tetap nggak ada jawaban. Hingga lewat Steve Chris, dia mendengar. Ada seorang anak muda yang melakukan pelayanan di gereja Norristown New Life di Norristown. Gereja part of Mennonite juga. Dia ngedengar, oh ada nih namanya si Cema nih. Dia bilang gitu. Dan Steve, tahun 2018, saya ingat banget, summer 2018.
Dia kasih tahu, Aldo, mungkin ini jawaban dari doa kalian. Apaan? Coba hubungin nih. Namanya Cema. Namanya Immanuel. Wah, keren ya namanya Immanuel. Hubungin Immanuel kalian. Akhirnya, oke, saya dapat nomor teleponnya, saya bilang, hey, Immanuel, ¿cómo está? Cie, gila, keren banget. Kayak gue kayak pinter banget bahasa Spanishnya. ¿Cómo está? Hermano. Wah, padahal enggak, cuma itu doang gue ngerti gitu. Terus gitu, hey, Cema, can we have a lunch? Saya bilang gitu. Oh iya. I heard from Steve, saya dengar dari Steve, kamu membuka hati untuk mau pelayanan di South Philadelphia. Karena ditinggalnya di Norristown. Dia bilang, oke, sure. Akhirnya kita ketemu makan siang. Kita fokusnya di makanan. Oh enggak. Masa fokusnya di makanan? Bukan fokusnya. Kita fokus di makanan, tapi fokus juga di pembicaraan. Akhirnya saya ngobrol. Cema, here's our situation. Kita ada youth di PPC, mostly Indonesian. Dan kita mau kalau bisa kamu tes dulu aja, thank you. Kamu tes dulu, lihat dulu anak-anaknya, kamu ketemu dulu, kamu ngobrol-ngobrol, kamu lihat kita bagaimana, saya bilang gitu. Oke, dia bilang gini, boleh deh, nanti saya ngobrolin dengan istri saya. Oh, kamu sudah menikah? Sudah, nama istri saya Jenna. Wow. Alright dong, Cema, Jenna. Wadah, ini kayaknya pasangan yang tepat gitu ya. Oke ya. Alright, akhirnya gak berapa lama kemudian dia kirimin email. Dia bilang, Aldo, kayaknya saya punya beberapa pertanyaan. Akhirnya dia ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah dia bilang gini, saya selama ini selalu melayanin bersama-sama dengan Jenna. Boleh nggak saya melakukan pelayanan youth di South Philadelphia dengan nantinya saya bekerja sama dengan istri saya Jenna. Saya bilang, orang Indonesia suka buy one get one free. We love that. Siapa yang nggak suka bayar satu dapat dua suami istri? Ada amin. Kita suka ogah rugi orang Indonesia. Langsung saya bilang, hallelujah, we praise your name Jesus. Of course we love you to have you and your wife. Oke. Tapi itu saya bilang, tapi dengan catatan satu loh, saya bilangnya. Kamu harus pindah ke South Philadelphia. Kamu nggak bisa tinggal di Norristown, pelayanan di South Philly. Oke. Akhirnya dia melakukan tes berapa kali. Akhirnya 2018 mereka bersedia melayanan, dan setelah kebaktian ini kita akan melakukan yang namanya licensing. Apa itu licensing? Licensing adalah dia sudah memenuhi panggilannya, dia sudah melakukan pelayanannya selama ini. Tapi licensing adalah di mana dia dinaungi di dalam satu organisasi hingga dia nggak sembarangan, termasuk saya, termasuk Pak Jaja, termasuk Hadi. Kita ini dinaungin, jadi kita nggak sembarangan. Apa yang kita ajarkan, gitu. Kita ada accountability group, ada orang yang mengawasi kita. Berbahaya loh kalau gereja pemimpinnya gak ada yang mengawasin. Akhirnya dia jadi apa? Dia jadi Tuhan. Nah, dia sudah melakukan pelayanan selama ini, Cema. Nah, setelah ini kita akan melakukan yang namanya licensing. Dia dikasih surat izin melayani secara resmi. Gitu. Nah, back again mengenai the invisible hand of God. Tandanya sebagaimana Steve Chris, dia menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi jawaban buat kita. Tandanya, 2 poin pertama. Pertama, kita bisa dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan sebagai tangan yang tidak kelihatan. Atau kedua, Tuhan bisa pakai orang lain. Untuk apa? Untuk menjadi tangan Tuhan yang gak kelihatan. Mungkin Anda enggak, tapi saya mungkin sering kayak begini. Tuhan, kalau berdoa nih,
Kita tahu ada orang yang punya persoalan. Kita berdoa, Tuhan, kirimkan pertolongan Tuhan. Untuk dia bisa ditolong Tuhan. Seringkali kita berdoa gitu kan. Kita nyuruh siapa? Kita nyuruh Tuhan. Untuk Tuhan kirimkan pertolongan. Tuhan, orang ini punya masalah besar Tuhan. Kirimkan malaikat surgawi untuk menolong dia. Sekarang, yang di rumah, Anda lantai 2, lantai 1, mari kita ganti doanya. Doanya kita gini, Tuhan, si A punya masalah. Kasih tahu saya, jalan apa yang harus saya lakukan untuk bisa menolong dia. Katakan amin. Bukan nyuruh-nyuruh Tuhan lagi. It's time for us untuk jadi jawaban buat orang tersebut. Jadi doanya adalah Tuhan, saya tahu saya terbatas. Tapi saya tahu Tuhan saya tidak terbatas. Bukain jalan untuk saya ngerti bagaimana bisa menolong orang ini. Saya mau kasih lihat ada satu foto nih. Ini foto dari San Jose di Meksiko. San Jose, Meksiko. Mungkin kurang jelas ya. Jelas nggak sih? Ini gambar, ini patung. Patung Tuhan Yesus di San Jose, Meksiko. Tapi apa? Patung itu waktu dibuat sama yang buat, pada saat dia mau menyelesaikan kaki dan tangannya, diingetin, stop right there, katanya. Udah nggak usah diselesaikan. Begitu dia bertanya, yang ngebuat ini, dia bertanya sama Roh Kudus, kenapa Tuhan? Kenapa saya nggak menyelesaikan patung ini? Tuhan bilang, di luar sana banyak orang-orang yang tertekan, yang mengalami ketidakadilan, banyak orang miskin, banyak orang-orang yang diopres. Mengingatkan bahwa Yesus di tengah dunia ini pernah datang ke dunia ini. Dan dia mau untuk Anda dan saya menjadi kaki dan tangannya Tuhan. That we are His hand and His feet. Kita adalah kaki dan tangannya Tuhan. Katakan, saya adalah kaki dan tangannya Tuhan. Oke, thank you Ko Irwan. Nah, saya nggak tahu dalam bahasa Inggrisnya, tapi dalam bahasa Indonesia tuh kalau disebut kaki tangan, disebut artinya apa tuh? Dia tuh kaki tangannya si Aldo tuh. Wah, atau dia kaki tangannya Jokowi tuh. Dia kaki tangannya Biden tuh. Artinya apa kalau kita pengertiannya kita kaki tangan? Iya, jangan bilang jongos lah. Jongos tuh kasar ya. Jangan bilang jongos. Kaki tangan itu biasanya artinya apa? Apa? Orang percaya. Apa? Kepercayaan. Tapi yang tepat apa? Iya. Wah, ini Pak Agung nih 100 nih. Boleh ambil $20 dari Hadi. Iya, benar. Kaki tangan kalau dalam bahasa Indonesia artinya anak buah. Tandanya gini, kalau kita adalah kaki tangannya Tuhan, tandanya kita adalah anak buahnya Tuhan Yesus. Kita adalah orang kepercayaannya Tuhan Yesus. Kita adalah orang yang bersedia untuk disuruh-suruh, dipercaya oleh Tuhan Yesus. Katakan, benar, kita tuh kaki tangannya Tuhan. Ada satu quote, bagus banget dari Santa Teresa dari Aulia. Nah, ini dia bilang dari Avila. Bahwa Tuhan Yesus udah gak ada lagi tubuhnya sekarang di dunia ini. But you, tapi kita semua adalah tubuh Kristus. Tuhan tuh udah gak ada lagi tangannya di dunia ini. Tapi kita adalah tangannya Tuhan. Tuhan tuh udah gak ada kakinya lagi. Tapi kita adalah kakinya Tuhan. Demikian juga dengan matanya Tuhan udah gak ada, kita adalah matanya Tuhan. Jadi basically kaki tangannya Tuhan itu siapa? Katakan saya. Yes, kaki tangannya Tuhan adalah Anda dan saya. Nah, secara singkat saya mau katakan gini. Mari kita buka Yeremia 9. Oke.
Saya tahu agak kecil, tapi bisa nggak kita baca sama-sama? Oke, saya akan baca ayat 23. Saya mau Bapak Ibu baca ayat 24 karena itu yang paling penting sekali. Oke, Anda boleh baca dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Saya baca 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 1, 2, 3. Brothers and sisters, kalau kita nggak tahu apa itu kesukaannya Tuhan, saya mau kasih tahu pagi ini. Kesukaannya Tuhan itu 3 hal. Kasih setia, keadilan, dan kebenaran. If you love someone, you have to know what something that they love. Kalau Anda bilang, oh gue cinta Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus? Gue nggak tahu, tandanya nggak tahu. Anda harus tahu, kesukaannya Tuhan Yesus adalah 3 hal. Kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Ini 3 hal yang menjadi kesukaannya Tuhan Yesus. Di ayat 23, ini adalah orang-orang yang suka menyombongkan dirinya. Menyombongkan apa? Menyombongkan bahwa gue punya pengetahuan, I'm smart, gue punya skill, dan mulai bragging. Mulai sombong. Dengan apa? Dengan pengetahuan-pengetahuannya. Ada juga hal yang kedua, orang sombong karena apa? Karena kekuatannya. Saya punya kedudukan. Saya punya influence. Saya punya pengaruh yang besar. Kita sombong. Kita menyombongkan diri kita karena apa? Karena hal tersebut. Karena pengetahuan kita. Karena kekuatan kita. Dan yang paling penting, banyak banget dengan di antara kita sombong karena apa? Kekayaan. Kita baru beli tas baru, difoto di Facebook. Waduh. Kita bagi jam baru, kita bilang haleluya puji Tuhan, tapi fotonya di jamnya. Iya enggak? Kita baru beli mobil baru, begitu kita belaga-belaga kayak lagi di foto gini. Fotoin gue pas lagi belaga-belaga gue ngelap-ngelap mobil ya. My brand new car. Iya, klik gitu masukin di. Kita semuanya. Kita post di Facebook kalau yang berhubungan dengan kekayaan kita. My new shoe. Cie. For sale $2,000. Hah? For sale aja $2,000. Berapa tuh harga sepatu? Kita sering sekali dan senang manusia brag, sombong akan hal-hal tersebut. Tuhan mau kasih tau gini, hey, jangan hal-hal kayak begini disombongkan. Setiap kita harus ngerti dulu dasarnya. Dasarnya gimana? Dasarnya setiap kita lahir di dunia ini, bagaimana pada saat kita lahir? Telanjang. Pada saat kita lahir, kita telanjang. Dan pada saat kita masih bayi, masih kecil, kita membutuhkan siapa? Orang lain. Pasti ada orang yang berjasa membuat Anda bisa bertumbuh. Apakah itu orang tua Anda, keluarga, atau siapapun juga, pasti ada orang lain yang memberi makan, memberikan baju, memberikan perhatian, mandiin Anda, semua segala macam, hingga bertumbuh. Dan setelah Anda bertumbuh, Anda mulai bisa sedikit apa? Sedikit independen. Masih bergantung, tapi udah mulai bisa independen. SD, SMP, perlu diarahin. Nah setelah kuliah udah mulai fully independent, high school menjelang high school terakhir udah
kuliah, udah fully independent, Anda bekerja fully independent, Anda mulai kumpulin duit, berkeluarga, fully independent. Tapi pagi ini Anda harus ingat, gak boleh sombong. Tuhan gak suka orang sombong, Tuhan suka orang-orang yang rendah hati. Gak ada yang perlu disombongkan. Karena apa? Karena Anda ada karena jasa orang lain. Makanya saya paling gak seneng kalau ada anak-anak, khususnya anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Kenapa? Whether you like it or not, ada jasa-jasa luar biasa dari orang tua. Hingga Anda bisa berdiri, bisa ada sampai saat ini. Benar nggak? Jadi udah deh, nggak, kata-kata Yeremia, nggak usah lo sombongin mengenai gelar-gelar kamu, mengenai pengaruh kamu, mengenai uang-uang kamu. Nggak usah deh. Sekarang ayo sama-sama kata Tuhan. Cari 3 hal. Apa? Mengenal Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Dan ketiga adalah, di mana ketiga hal tersebut adalah, itulah kesukaan Tuhan. Jadi apa? Tugas kita sebagai the invisible hand of God, tugas kita adalah melakukan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Yang artinya apa? Menambahkan nilai-nilai kehidupan buat orang lain. Yang artinya adalah memberikan kehidupan yang lebih baik buat orang lain. Katakan amin. Tuhan tuh datang dari surga ke dunia ini untuk ngapain? Untuk menambahkan nilai-nilai kehidupan buat kita. Untuk kita mempunyai kehidupan yang lebih baik. Ya enggak? So, tugas kita selanjutnya, ingat tadi, tangan dan kakinya Tuhan adalah kita. So, tugas kita adalah untuk apa? Memberikan kehidupan yang lebih baik buat orang lain. Lewat kasih setia, lewat keadilan, lewat kebenaran. Ayo kita renungin. Hari-hari terakhir ini apakah kita sudah menambahkan nilai kehidupan buat orang lain gak? Apakah kita sudah memberikan hidup kita ini buat orang lain gak? Nah, ada 2 poin secara singkat saya mau sampaikan begini nih. Apa yang diperlukan untuk kita sebagai the invisible hand of God? Jadi ceritanya di gereja, pay attention ya, di gereja. Di gereja ada satu orang Farisi. Dia duduk. Dan juga ada seorang pemungut cukai duduk di belakang. Seorang Farisi, pemimpin agama ya kayak pendeta lah, kayak guru agama. Sementara yang duduk di belakang seorang pemungut cukai itu orang yang istilahnya apa ya, yang gak disukain sama masyarakat lah. Mungkin dia datang ke gereja waktu itu, mungkin bawa minuman, bajunya lusuh, nggak bersih gitu segala macam, dan dia duduk di belakang. Si pemimpin agama ini nih, si Aldo Syahani ini nih, dia berdoa bilang, Tuhan, lihat gue Tuhan, gue kasih perpuluhan, gue selalu datang ke gereja, saya menolong orang-orang miskin. On and on. Dia menyombongkan akan bahwa hidupnya begitu apa? Begitu benar di hadapan Tuhan. Sementara yang di belakang, dia boro-boro gini. Dia nunduk. Tuhan, saya ini orang berdosa Tuhan. Kasihani saya. Doanya singkat bos. Yang ini doanya panjang, cuma bilang, Tuhan, saya tahu semuanya. Saya melakukan A, B, C, D, E. Yang di belakang cuma bilang, Tuhan, kasihani saya Tuhan.
Saya orang berdosa. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan lebih berkenan kepada orang Farisi yang duduk di belakang. Tandanya hal pertama, sebagai kaki tangannya Tuhan di dunia ini, kita harus tahu apa? Kita harus tahu akan kebutuhan orang yang butuh Tuhan. Kita harus punya kepekaan, saudaraku, untuk orang-orang yang memerlukan Tuhan. Hal yang kedua, di Yohanes 4, Tuhan bercerita tentang seorang wanita Samaria. Jadi ada wanita Samaria yang ternyata dia ke sumur sendirian. Dia di sumur sendirian, padahal waktu itu adalah waktu yang bukan tepatnya untuk ngambil air di sumur. Dia wanita Samaria yang tidak bergaul dengan orang Yahudi dan ketemu Tuhan Yesus. Dan dia sendirian. Kenapa dia sendirian? Karena dia nggak punya teman. Dan ketahuan bahwa dia punya suami banyak. Dan Tuhan Yesus melayani nggak? Tuhan Yesus melayani wanita Samaria ini. Dan di Yohanes 3 ayat 1, Tuhan Yesus ketemu dengan yang namanya Nikodemus. Nikodemus ini seorang pemimpin agama. Dia seorang pria, dia seorang Yahudi, dia pemimpin agama, dia punya kedudukan dan dia terpandang. You know, big difference antara seorang wanita Samaria yang gak punya siapa-siapa, yang istilahnya dibenci masyarakat karena dia punya suami banyak. Mungkin teman-temannya gak mau bergaul sama dia, takut apa? Dia pelakor gitu. Dia takut suaminya diambil sama dia juga. Nah, sementara ada seorang Nikodemus, seorang pemimpin, seorang yang terpandang, semua segala macam. Poinnya apa sih, Do? Poinnya ini, Tuhan Yesus melakukan pelayanan tanpa pilih-pilih. Mau itu orang atasan atau orang yang tidak terpandang, Tuhan Yesus melayani dengan hati yang full. Tandanya apa? Tandanya, mari di dalam kita melayani, mari di dalam kita sebagai kaki tangannya Tuhan, kita jangan pilih-pilih dalam melayani. Dan ini sudah merasuk di dalam gereja-gereja. Dan ini juga sebagai pengingat buat saya. Gereja-gereja, kalau dia punya duit, dia orang kaya, pendetanya, leadernya langsung mepet, dipepet. Karena apa? Mengharapkan apanya? Ciennya. Iya enggak? Dan pelayanannya full heart. Aduh, gue ngedengar cerita nih, di Indonesia bukan di negara kita tercinta Amerika, di Indonesia. Kalau yang meninggal, anggota keluarganya orang kaya, yang turun adalah pendeta senior. Kalau yang meninggal, orang biasa-biasa, pembantu pendeta keempat. Levelnya panjang banget. Jadi yang udah gak pernah dapat pelayanan tuh dia tuh. Lu pelayanan ke orang mati yang miskin. Serius loh bos. Ini kenyataan nih, ngeri banget nih gereja zaman sekarang nih bos. Milih-milih. Kalau lagi housewarming, memasuki rumah baru, orang kaya, harus pendeta senior. Karena urapannya katanya lebih mantep. Kalau jemaatnya cuma masuk apartemen kecil, minta didoain. Saya lagi ada acara. Nanti saya kirim
asisten pembantu saya yang ketujuh. Ya Allah, banyak bener. Karena ditanya dulu, apartemennya ukurannya berapa? Ya Allah, masih ditanya ukurannya. Kalau yang 4x4 mungkin yang 7. Kalau 8x8, pendeta nomor 6. Yo, pusing. Nah, Tuhan cuma mau ngajarin, kita sebagai the hand and feet of God, kita harus nggak boleh milih-milih di dalam melayani orang. Gak bisa dong pick and choose, gak bisa. Mari kita sama-sama pagi hari ini, kita diingetin 2 hal. Kita sebagai kaki tangannya Tuhan, kita harus punya kepekaan. Kepekaan untuk apa? Kepekaan untuk tahu akan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Yang kedua, kita diingetin, jangan pernah milih-milih di dalam melayani orang. Terakhir, bahwa kita perlu banget, coba deh buka bulletin kita. Di dalam mission, di halaman kedua, missionnya PPC, dikatakan gini, missionnya 1, menjadi contoh yang hidup akan kasih Tuhan untuk manusia. Yang kedua, membawa pengharapan dan pemulihan untuk banyak orang. Ketiga, mengenal siapa diri kita dan menerima orang lain apa adanya. Lihat, menerima orang lain apa adanya, bukan menerima orang lain karena ada apa-apanya. Big difference, bro. Gue nggak tahu dia translate bahasa Inggrisnya gimana. Tapi intinya gitu, menerima orang lain apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Iya nggak? Amin, amin nggak? Amin. Mari kita menjadikan ini. Nilai-nilainya adalah kita tidak boleh menghakimi. Mari kita menjadi orang yang rendah hati, mencari hikmat, dan peka akan Roh Kudus. And let me close with this, 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Jadi apa nih yang harus kita bekalin nih? Sebagai kita nggak boleh milih-milih, kita harus peka akan Tuhan. Ini dia yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu. Ini mestinya pesan ini untuk pemimpin gereja. Tapi saya percaya ini pesan yang sama untuk kita semuanya. Karena kita adalah pemimpin-pemimpin yang dipanggil Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu. Pertama, gembalakan jangan dengan apa? Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. So, we have to have hati yang sukarela di dalam menjadi tangan dan kakinya Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jangan karena mau mencari apa? Jangan karena mau mencari apa? Karena jangan mau mencari karena keuntungan. Banyak sekali orang-orang yang mau melayani sana, yang mau melayani sini, karena tahu ada apa? Ada untungnya. Jangan karena mau mencari untung, tapi dengan pengabdian diri. Jadi kita harus punya hati yang sukarela, harus ada yang namanya pengabdian diri. Pengabdian diri kalau bahasa Inggrisnya keren banget. But with wholehearted enthusiasm. Tadi harus ada apa? Ada antusias. Selain kita sukarela, kita harus antusias, semangat menjadi kaki dan tangannya Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Oh, haleluya. Ayo, ingat 3 hal ini. Sukarela, antusias, dan teladan. Kita harus punya sukarela, teladan, dan antusias. Kalau kita mau menjadi kaki dan tangannya Tuhan. Mari setelah ini kita go out, kita reach out,
and meet the need of people. Mari kita bersatu dalam doa. Roh Kudus, kami tahu Tuhan Yesus secara physically udah gak ada di dunia ini. Tapi kami adalah kaki dan tangan-Mu Tuhan. Sebagai anak buah-Mu Tuhan, sebagai kaki tangan-Mu Tuhan. Untuk kami punya kepekaan untuk melihat orang-orang yang butuh Tuhan. Juga ajar kami untuk tidak milih-milih di dalam melayani orang lain, membantu orang lain. Bahwa Tuhan bisa pakai kami, dan Tuhan bisa pakai orang lain untuk menjadi jawaban atas doa orang lain. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Atas kepercayaan yang Tuhan kasih. Dan aku percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Lanjutkan berbicara Roh Kudus buat tiap-tiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kita akan memasuki licensing service untuk saudara kita Cema. Tapi sebelumnya saya mengundang untuk Adrian maju ke depan. Oke, juga untuk Steve Chris. Oke. Lihat Adrian. Kamu lihat translate. So it's a good Sunday to be here to celebrate. Ini adalah hari Minggu yang sangat baik untuk kita merayakan. And I was thinking this morning as Aldo was telling the story and the sermon, Dan saya berpikir waktu Pastor Aldo menyampaikan firman Tuhan, that although this has been a long process, bahwa ini proses yang sangat panjang. when I began to work with PPC 15 years ago, Waktu saya bekerja dengan PPC 15 tahun lalu, we began to look for a youth pastor. Kita mulai nyari-nyari youth pastor. And we searched many different paths. Dan kita mencari youth pastor ini di mana-mana. Because of the church's sensitivity to reaching the next generation. Karena kebutuhan gereja untuk melayani anak-anak in the new generation, generasi baru. Yeah. And while we were preparing here in Philadelphia, Dan waktu kita bersiap-siap untuk mencari youth pastor di Philadelphia, somewhere in the mountains of Guatemala, di Guatemala, di gunung Guatemala, Emmanuel was preparing for us. Emmanuel sedang bersiap-siap untuk kita. The process for calling pastoral leaders is often complicated and beautiful. Proses untuk mencari, untuk memanggil seorang pastor itu proses yang panjang dan agak complicated, agak ada komplikasi juga. And takes many people. Dan itu membutuhkan orang-orang yang banyak. So we recognize that when Emmanuel comes forward today, Dan waktu Emmanuel, waktu Cema datang pagi hari ini, that many people have helped to invite him to this moment.
banyak orang-orang yang udah mengundang dia untuk datang ke hari ini, untuk datang pagi ini. And we recognize his family who cannot be present physically with us. Dan kami juga melihat bahwa keluarganya nggak bisa datang pagi hari ini. And the community that shaped his faith in Guatemala. Dan juga komunitas dia di Guatemala. And our sisters and brothers at Norristown that helped Emmanuel and Jenna to find a home among the Mennonites. Dan juga orang-orang yang membantu dia untuk bisa datang ke organisasi Mennonite di Norristown. So we are grateful for all of those people and the way the Spirit worked it out to bring us to today. So kami bersyukur untuk orang-orang tersebut agar Cema bisa datang ke tempat ini. So we're going to try something really complicated, possibly, Adrian. Dan kita akan mencoba suatu hal yang agak complicated pagi hari ini. So we're going to try to do this trilingually. Kita akan mencoba ini dengan 3 bahasa. So because to be able to ask the questions, I need to ask Emmanuel. Saya akan menanyakan pertanyaan ini kepada Emmanuel. I think it's important to speak the language of our heart or the most familiar. Dan ini adalah hal yang sangat penting bahwa kita harus menyatakan hal tersebut dengan bahasa yang Emmanuel belajar pertama kali. So the questions are in Indonesian, right, Aldo? Pertanyaannya dari bahasa Indonesia. Not yet? Okay, well just give us a minute while we work at this trilingual piece. No, it's okay, Aldo. We can back it up. I'll help you. Is there Indonesian? And then the Spanish is underneath, but I'll work back and forth, okay? So we don't have the Indonesian, so Adrian's going to translate them quickly. Ini nggak ada bahasa Indonesianya, jadi Adrian akan mentranslate ini dengan sebisanya. Perfectly. Dengan sebisanya. And I will translate in Spanish not so perfectly. Dan saya akan translate ke bahasa Spanish. It doesn't have to be perfect. Nggak harus sempurna. So the Spirit understands. The Spirit, one of the first signs of the Spirit is to work things out in different languages. Roh Kudus akan mengerti, akan membantu kita untuk mengerti. So invite Emmanuel and Jenna to come forward. Kita undang Emmanuel dan Jenna untuk maju ke depan. You should stay here. It's not time to hand it up. You're here. You're the designated hitter. Oh boy, okay. Let's do this, man. So. So, and the only people wearing batik are not Indonesian. Saya adalah seorang yang tidak memakai batik hari ini. Today, huh? Nice hoodie. Just today. Nice hoodie. Emmanuel and Jenna, it's a privilege to be here with you today. Es un privilegio para encontrar juntos en este tiempo por celebración en tu compromisos a la iglesia aquí. Ini adalah suatu kehormatan bahwa saya bisa di sini dengan Cema and Jenna. And my Spanish wasn't perfect there, sorry. Dan bahasa Spanish saya nggak sempurna juga. And so, Emmanuel, we invite you to respond to several questions which you've seen ahead of time. Dan Emmanuel, saya ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini yang kamu sudah dapat. And also recognizing that you enter these commitments both on your own and with Jenna. Dan kamu memasuki komitmen ini dengan dirimu sendiri dan Jenna. Call is a very personal decision. Panggilan ada suatu keputusan yang sangat personal. But your ministry is together. Tapi ministrimu adalah bersama-sama. And we are grateful for that. Dan kami bersyukur akan hal itu. So when we pray, we'll pray with you both. Dan kami akan berdoa dan akan mendoakan kamu berdua. Even though today, Emmanuel, you have filled out all the paperwork we have asked. Meskipun Emmanuel adalah orang yang mengisi semua paperwork. And you are beginning the processes for classes towards ordination.
dan kamu sedang mengambil kelas untuk ordinasi. So I will start with the questions. Dan saya akan mulai dengan pertanyaan. So today, Emmanuel, do you renew your commitments, your baptismal commitments of living into the grace of God and following the way of Christ? Apakah kamu, Emmanuel, memperbaharui komitmenmu yang kamu lakukan pada saat dibaptis dan untuk hidup di dalam naungan kasih Tuhan dan melayani bersama Tuhan? ¿Renuevas tus compromisos asumidos en el bautismo de vivir en la gracia de Dios y seguir el camino de Cristo? Sí, con la ayuda de Dios. Yes, with God's help. Ya, dengan bantuan Tuhan. This one's long, so just be ready. It's going to take three tries. Ini agak panjang ya. Kita akan coba 3 kali. Emmanuel, do you affirm your commitment to Christ Church and the mission of the church? Do you seek to continue to grow both in grace and truth, guided by the Spirit and by looking at the Scriptures, and the sisters and brothers in the community here at Philadelphia Praise Center, and within our conference community of Mosaic, and also within the global body of followers of Jesus from every tongue, tribe, and nation, both near and far? Emmanuel, apakah kamu mengafirmasikan komitmenmu akan gereja Tuhan dan misi gereja Tuhan? Apakah kamu akan terus mencari kebenaran firman Tuhan yang kamu akan dibantu dengan Roh Kudus dan akan mencari kebenaran firman Tuhan dengan saudara-saudara di Philadelphia Praise Center dan dengan communitymu di The Mosaic Conference dan di community global orang-orang percaya di seluruh dunia dan di seluruh bahasa dan yang ada di sini dan yang ada di mana-mana. Afirmamos tu compromiso con la Iglesia y en la misión de Cristo. Y buscar seguir creciendo en gracia y verdad y guiados por el Espíritu Santo, y estudiando los escritos con los hermanos y hermanas aquí en el centro de Philadelphia Alabanza y dentro en nuestra comunidad de la Conferencia Mosaico, y también en la comunidad global de cristianos de todas de las lenguas, tribus y naciones, tanto cercanos y como lejos. Sí, con la ayuda de Dios. Yes, with God's help. Ya, dengan bantuan Tuhan. Last question. Pertanyaan terakhir. Do you accept this ministry as stewardship of God's grace, willing to give and receive counsel, and continuing to learn and grow as you serve and lead? Emmanuel, apakah kamu menerima ministry ini sebagai pelayanan dalam Tuhan, dan apakah kamu mau dan bersedia untuk menerima dan untuk memberi saran dan memberi guidance untuk terus bekerja dan untuk terus belajar selama kamu melayani dan selama kamu memimpin? Acepto este ministerio como un mayordomía y de la gracia de Dios, y dispuesto a dar y recibir consejos y a seguir aprendiendo y creciendo y medida que sirves y cuidas. Sí, con la ayuda de Dios. Yes, with God's help. Ya, dengan bantuan Tuhan. Gloria a Dios. Puji Tuhan. Puji Tuhan, and to God be the glory. Amen. Amen. So we recognize, Emmanuel and Jenna, that there are only a few times in our lives where we stand in front of a community of people to make a commitment to God and to the people with us. Ini adalah suatu hal yang sangat jarang bahwa kita bisa datang ke depan dan kita menyatakan
komitmen kita kepada gereja Tuhan. And in the ancient church tradition, this is always a sign when we make new commitments to God and to the community of the good news lived in us. Dan waktu zaman dulu, ini adalah hal yang dilakukan gereja zaman dulu untuk kita melakukan komitmen kita kepada Tuhan. This does not mean the path is easy. Ini nggak berarti bahwa jalanmu akan gampang. El camino no es una vía fácil. It's not an easy path. It's fine. You already translated. Yeah. So, but in celebration of this, Tapi dalam kita merayakan hal ini, we will ask you to go to the middle. saya mau kamu untuk ke depan, ke tengah. And we are going to pray with you to celebrate this call. Dan kami akan mendoakan kamu untuk merayakan panggilanmu. Y somos orar juntos contigo. And we will. We have few people already. Yeah. Now first or them first? Me first. Saya akan berdoa buat Emmanuel. I will pray for Chema. Saya juga akan mengundang untuk Dexter, I'll also ask Dexter represent anak-anak youth. to represent the youth, Saya juga mengundang Christine, and also Kristen represent co-minister dari Sunday School. to represent the co-ministry from the Sunday School, Saya mengundang Cilipo juga mewakili leaders, and also Chilipo to represent the leaders, dan juga Pak Santoso mewakili youth parents juga keluarga. and Mr. Santoso to represent the youth parents and I family. pray them. Pray first, and then let them pray. Let's stand up on our feet. Mari kita bangkit berdiri. Where's that? Does he not need a mic? Adrian nanti translate ya. Ya. Saudaraku, mari kita mengarahkan tangan kita akan berdoa buat Chema. Brothers and sisters, let us lift up our hands. We will pray for Chema. Haleluya, thank you Lord Jesus. Sungguh Tuhan, Engkau mengirimkan Chema sebagai jawaban atas doa kami. Lord, truly you sent Chema as the answer to our prayers. Dan bagaimana Jenna yang mau mendampingi dia selalu. And how Jenna will come with him and will always be by his side. Juga dengan sukacita yang diberikan oleh Marcos. And also with the joy that Marcos brought. Bapak, saat ini kami minta biar hati yang terus melekat sama Engkau, Lord, at this moment I ask for a heart that will always be close to you. biar Tuhan kasih kaki yang kuat dan juga tangan yang kuat di dalam melayani Tuhan. So that you will also give a strong feet and strong hands in his ministry with you. Jangan dia mengandalkan kekuatan dia, tapi biar dia mengandalkan Engkau Tuhan. And let Chema not rely on his own strength, but rely on your strength. Berdoa Tuhan, biar hati dia Tuhan hanya mengantungkan dirinya kepada Engkau Tuhan. And I pray that his heart will always rely on you. Sekali lagi saya berdoa biar ide-ide, kreativitas, semangat, antusias di dalam berhadapan dengan anak-anak youth selalu ada di dalam kehidupan Chema dan juga Jenna. And I pray, Lord, that today there will be ideas, there will be creativity, there will be enthusiasm in his ministry with the youths for Chema and Jenna. Dan yang paling penting Tuhan biar dia tahu bahwa dia nggak pernah sendirian. Ada kami keluarga besar PPC yang selalu mensupport dia Tuhan. And Lord, this is the most important thing, and let him know that we are always here for him. The family of Philadelphia Praise Center will always be for him, that he's not alone. Dan saat ini Tuhan, And this moment, God, aku mau mengurapi Chema I want to anoint Chema di dalam nama Bapa, in the name of Father, Putra dan Roh the Kudus. Son, and the Holy Spirit. Kaki dan tangan dikasih kekuatan di dalam nama Yesus. God will give your feet and hands strength in the name of Jesus. Dan silakan next. Now it's Dexter. Dear Heavenly
Father, I would like to pray for Chema and his family too, Lord. I pray that you give him the strength and wisdom to lead the youth to better and successful places, Lord. I pray that you also lead him to us, help us get to places, Lord. And also, Lord, I pray for Chema and Jenna and their family, Lord. I pray that Chema will lead his family to serve you, Lord. And I pray that you use him, Lord, to build your kingdom of God. And thank you, Lord, for Chema, Lord. I can speak for everyone, the youth and this church, that we love Chema and we thank him, Lord. We thank him for you to bring us, for him to be in our family, Lord. And we pray that we will be able to learn from him and grow more in Christ, Lord. And thank you, Lord, for everything, Lord. I also pray for Jenna, Lord. I pray for Jenna because she has Marcos, Lord. And I pray that you'll give her strength, Lord, and wisdom to raise Marcos to become a successful and great man in the future, Lord. And also give her strength because I know how hard it is to raise a child, Lord. And I pray that you will help her, Lord. And I also pray for Marcos, Lord, and I pray that he will become a strong man and a successful man in the future, Lord. And you will use him to build your kingdom of God, Lord. And thank you, Lord, for everything that you have done for them, Lord. Thank you for bringing them in our family, Lord. In the name of Jesus, I pray and give thanks. Amen. Dear Jesus, first of all, I want to thank you. We want to thank you for answering our prayer, Jesus. You don't just bring Chema to us, you also bring Jenna. Now we know that you answer our prayer with the right person, on the right time. You always fulfill your promise. We want to pray for Chema and Jenna, for all their wisdom, their passion, for the youth. Give them strength, Jesus, for everything, for their family. Give them health. Give them everything that they need, Jesus, to fulfill their role with the youth pastor. I want to also pray for every one of us, Jesus. Please let us know what we need to help Jenna and Chema for them to grow with us together in this church, with the most important role, Jesus, in this church, to bring the youth, the new generation, the owner of your kingdom, Jesus, to know you better. They are the future of this church. Thank you again, Jesus. You finally answer our prayer. In the name of Jesus, I pray. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menjawab doa kami. Terima kasih sudah membawa Chema dan Jenna untuk berjalan bersama kami. Thank you, Lord, that untuk melayani-Mu Tuhan. You're bringing them to Chema and Jenna to walk with us and Kami to tahu serve with Tuhan us. itu nggak mudah. We know this isn't Seringkali easy, kami mengalami up and down Tuhan. and we've experienced ups and downs, Tapi puji Tuhan but we thank you, Lord, bahwa kami We praise semua Tuhan bisa saling mensupport Tuhan Yesus. that you can give us Terima support. kasih untuk Chema Tuhan Thank dan you for Jenna Chema Tuhan and for Jenna, Lord, yang boleh kami belajar tentang that we can learn, kerendah hatiannya Tuhan, tentang kasih Tuhan, we can dan learn tentang from their semangat Tuhan humility untuk melayani. and their Kami willingness to tahu serve. itu nggak mudah Tuhan We untuk know this mereka isn't Tuhan, untuk keluar dari zona nyaman mereka dan tinggal di Indonesia, tinggal di We know Philadelphia, it's not easy satu for them to kota yang leave and mereka come nggak and tahu live in this sebelumnya. situation here, Tapi kami Tuhan, kami boleh melihat Tuhan but we can see bahwa semangat pelayanan yang begitu menyala-nyala Tuhan. their Terima kasih, enthusiasm Tuhan. to Terima serve kasih. here is very evident. Roh Kudus, biar Engkau memimpin setiap kami, Holy Spirit, please lead us biar kami boleh saling bergandengan tangan so that we can join hands together untuk bekerja di ladang-Mu Tuhan. and we can Biar kami work boleh in this share work, suka dan duka kami, boleh saling memberi semangat Both the satu ups and dengan yang downs. lain. that we can face them together. Bapak, kami percaya We believe bahwa dengan
adanya Cema dan Jena with juga the two of Markus these Tuhan. here, that you will touch Maka them. kami semua Tuhan boleh melayani dengan sukacita yang penuh Tuhan, That you can dan kekuatan demi give them full kekuatan joy Tuhan Yesus from you, Lord Jesus, kami boleh rasakan Tuhan Yesus. that we can experience Terima it kasih together. Bapak untuk hari ini We thank you for kami boleh today. melihat Tuhan kemuliaan-Mu terjadi We di can tempat see your ini. glory here before us. Amin. Amen. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Father, Son, and Holy Spirit. terima kasih ya Tuhan. Yes, thank you. Kalau kami bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini, So we can come together today. bukan secara kebetulan Bapa, It's not just an accident. tapi oleh karena kasih karuniamu yang Because selalu of your heavenly menyertai love. kami semua. Bapa, Engkau telah memilih seorang yang dari Guatemala ya Tuhan, yang bernama Cema, You've chosen this man from Guatemala to come and be with us. untuk datang kepada kami. And you Engkau telah be here in our kirimkan midst. dia ya Tuhan, would agar serve amongst us. pada hari ini dia diangkat menjadi kepala dan pendeta untuk anak-anak youth. And that he could be put here as the head of our youth Urapi dia program. Tuhan, seperti Engkau telah mengurapi Harun, Anoint him. dan mulai dari minyak dari Just atas like you kepala anoint him sampai with ke this oil. kaki ya Tuhan, Engkau Hands urapi of his dia ya feet, Tuhan. that you would anoint him Engkau fully berikan hikmat That you kepada would give him dia ya wisdom Bapa, from you, agar kepada anak-anak youth ya Tuhan, so that the youth and Engkau the kids here berikan can be given pengetahuan yang lebih lagi tentang Engkau ya Bapa, more than what they can be expected. sehingga mereka bisa memuji, memuja namamu ya Bapa, That they anak-anak would give itu, praise to your name, dan tidak akan lupa dengan Engkau ya and Bapa. that they don't forget who you are. Dan Kau urapi Cema dan Jena ya Tuhan, yang selama ini melayani mereka semua, biar anak-anak itu mendapatkan So our Roh kids Kudus yang selalu menyertai mereka. can have the Holy Spirit accompanying them. Biar mulai dari muda semuanya dipupuk semua ya Tuhan, sehingga mengenal Engkau yang lebih dalam lagi ya Bapa. Deep enrichment to all of them. Ucap syukur, Young, terima kasih ya Tuhan. and we Dan give kami you thanks. berdoa untuk orang-orang tua yang mempunyai We thank you for the parents. anak-anak youth, Give agar them mereka children to this juga class, bisa memimpin dan menuntun, membantu so that Cema they can dan lead- Jena so ya they can Tuhan, lead Gemma and Jenna di and dalam guide segala them tindak tanduknya ya in Bapak, all the things that they do, sehingga anak-anak youth bisa terkontrol ya so Tuhan. that the children can learn Karena full kami control tahu from you, dunia ini jahat ya Bapak, so that they can face this world tapi that di sometimes dalam is evil, bungkusmu, di dalam so that you darahmu yang telah enfold menutup them bungkus, into your love. Engkaulah yang menguasai semua ya Bapak. You are in charge of all. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the kami name of berdoa ya Tuhan, we biar pray. Cema dan Jena Gemma and selalu Jenna, kuat ya Tuhan menghadapi would segala strengthen tantangan ya Bapak. all of them in your Dalam love nama Tuhan presence. Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we do pray. So God, we commission and recognize your call on Emmanuel. Atas nama Tuhan kami mengurapi Emmanuel di sini hari ini. May he hear your voice today. Semoga dia bisa mendengarkan suaramu hari ini. Tu estás mi hijo, Emmanuel. You are my son, Emmanuel. Kamu yang saya pilih ya, Tuhan bilang. And in you I am well pleased. Dan saya sangat berkenan Anda datang untuk melayani saya. We mark this day with power Hari ini ditandai dengan kekuasaan Tuhan and grace dan semua and karunia and love. dan kasih penuh. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Di In nama, the name of Jesus. di nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Thank you. Cema and Jena, here. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebagai tanda, saya memanggil salah satu leader Robert untuk maju ke depan. Oke. Dari gereja, from the church, and from the leaders, we give a symbol.
kasih unjuk dulu. The symbol is a plant. And here say, go, grow, and glow. Ini made by Imelda, friend. And also a Bible. I wish that I can have an Indonesian English Bible, but it's run out right now. So you can just go Google, through your cell phone. And this is the English Bible. So on behalf of the church, Robert silakan. Saudaraku, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Bagi Tuhan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Anda boleh siapkan persembahan Anda, siapkan amplop persembahan Anda. Segala pujian, hormat serta syukur unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forever. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari angkat amplop di tangan kanan kita. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. All the glory unto you Lord. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, yang melimpahkan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami mau bawa persembahan kami, perpuluhan kami untuk bisa dikelola lewat gereja di tempat ini. Dan ingatkan Tuhan, lewat apa yang kami berikan untuk kami terus menjadi pelaku firman-Mu. Membawanya menjadi orang-orang yang membawa kasih, keadilan, dan kebenaran untuk orang-orang di luar sana. Terima kasih Bapa di surga. Sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk saudara kami, teman kami yang sakit. Biar Tuhan beri kesembuhan. Darah Yesus menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Demikian juga untuk kota tempat kami tinggal. Pemulihan terjadi atas kota ini. Keamanan dan kasih Tuhan turun atas kota ini. Untuk keadaan negara ini Tuhan, dengan shortage pekerja Tuhan, kekurangan pekerja-pekerja, ajar kami sabar, ajar kami mengerti untuk this is part of the process, bahwa ini adalah proses yang sedang terjadi saat ini. Biar Tuhan yang kontrol semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau. Terang kasih Tuhan, damai Tuhan turun atas kehidupan Anda semuanya. Tuhan yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang menjadi kaki dan tangannya Tuhan. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan amin. To God be the glory. Haleluya.